wa bi barakati ulumihi fid dharaini amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah maghrib Masjid Jami' Ar-Ridwan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini kita dapat meneruskan pengajian kita seperti biasa. Pada malam ini tema pengajian kita ini yaitu faidatun fi fadhailil ilmi. Ini satu faidah menerangkan tentang kelebihan ilmu. Orang yang berilmu, orang yang menuntut ilmu, orang yang mendengarkan ilmu, orang yang senang dan cinta dengan ilmu. Di sini nanti diterangkan. Dan orang yang tidak suka dan benci kepada ilmu nanti juga diterangkan di sini. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Man ta'allama baban minal ilmi liya'mala bihi wa yu'allimuhu khairahu kana khairan lahu min khamsi mi'ati rak'atin roka'aha. Itu satu. Artinya barang siapa yang mempelajari satu bab daripada ilmu. Ilmu itu ada babnya. Bab air, bab wudu, bab yang membatalkan wudu, bab tayamum yang membatalkan tayamum, faraidus shalah, rukun-rukun shalah yang membatalkan shalah sempurna. Itu satu bab namanya. Ya, tuh. Dia pelajari satu tujuannya untuk dia ngajar di kampungnya. Inilah anak-anak pesantren ini. Seperti Ustaz Wahab itu. Mondok di At-Taqwa, murid saya di Ujung Harapan. Dia belajar ilmu. Kemudian diajarkan kepada orang di kampungnya. Itu satu. Orang mondok. Ada orang yang belajar ilmu tapi tidak diajarkan untuk amal sendiri. Itu yang bukan guru-guru. Nah, ini disebutkan kedua-duanya ini adalah lebih baik bagi mereka yang berdua ini, yang menuntut ilmu untuk diajarkan kepada masyarakat, yang menuntut ilmu untuk diamalkan, lebih baik daripada sembahyang 500 rakaat. 500 rakaat luar biasa, Pak. Berapa hari kita sembahyang 500 rakaat itu? Makanya luar biasa majelis ilmu. Tuh. Wa man ta'allama baban minal ilmi liya'mala bihi wa yu'allimuhu ghairahu kana khairan lahu min alfi raka'atin raka'ah. Hampir sama dengan yang tadi. Kita baca hadis. Bismillahirrahmanirrahim. An Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya daripada hadis ini, berita ini daripada sahabat Anas radhiyallahu anhu. Sahabat Anas itu siapa? Nah, saya ceritakan dulu biar kita paham ini. Pada satu hari, seorang ibu namanya Ummu Sulaim datang membawa anak kecil kira-kira berumur 7 tahun, 8 tahun. Anak ini dipakaikan dengan pakaian bekas ibunya dipotong dua, digunting dua. Karena sakit nggak adanya, Pak. Begitu zaman dulu itu. Lantas bawa Anas ini kepada Rasulullah. Apa kata ibunya Ummu Sulaim? Ya Rasulullah, aku tidak bisa memberi sesuatu kepadamu seperti sahabat-sahabatmu karena aku tidak berpunya.
Aku hanya ada anak ini Anas. Aku serahkan kepada engkau untuk berbakti kepadamu, menjadi pembantu anak kecil. Kalau begitu baiklah, kata Rasulullah, sini Anas dekatkan. Begitu Anas didekatkan ini umur 8 tahun Pak. Langsung Nabi pegang kepalanya. Ini ya untuk bapak-bapak nanti yang imam-imam, yang punya cucu, ya saya ajarkan itu ya. Pegang kepalanya. Tapi bapak-bapak yang sholat, bapak yang tidak sholat jangan. Enggak. Kalau sholat nyetrum. Ini bapak-bapak yang enggak sholat jangan. Ntar enggak sholatnya mengalir ke anak itu. Ya. Ini saya ceritakan nih benar-benar ini. Makanya kita kalau kelahiran anak, kelahiran cucu, sunat diazankan di telinga kanan, qomat telinga kiri. Tapi yang azan itu orang yang sholat. Ya, kalau kita nggak sholat, belum sholat kita minta tolong sama tetangga, sama siapa kayak gitu ya. Ini luar biasanya orang sholat dia punya tangan nyetrum. Nabi dekatkan ke sini anakmu Anas, dipegang kepadanya, kepalanya dipegang. Allahumma tawil umrahu. Ya Allah, panjangkan umur si Anas ini. Wa aksir malahu, banyakkan hartanya. Wa adkhilhul jannah, masukkan ke surga. Rasulullah yang berdoa. Kalau kita sekarang ini kiai besar dah, kiai pondok pesantren, bawa Pak anak cucu kita Pak. Apa yang terjadi? Anas bin Malik, karena Nabi tadi mendoakan Anas bin Malik umurnya panjang, di antara sekian banyak sahabat yang terakhir meninggal adalah Anas bin Malik. Meninggalnya di Baghdad, Irak. Kemudian bagaimana tadi Nabi mendoakan aksir malahu, banyakkan hartanya. Anas bin Malik ini meninggal hartanya banyak sekali. Karena berkahnya doa Rasulullah, kebun Anas itu kalau orang kebunnya 1 kali panen, dia 2 kali. Berkat doa Nabi. Anas meninggalkan anak dan cucu 100 orang. Bayangkan itu Anas ini. Wadkhilhul jannah, ujungnya masuk surga. Nah, coba ini kisah Anas bin Malik yang meriwayatkan hadis ini. Apa kata Nabi? Udah paham tuh Anas bin Malik tuh ya. Jadi bapak nanti kalau ada anak cucu pegang kepalanya, kepalanya pegang. Allahumma tawil umrahu, ya Allah panjangkan. Kalau saya bacakan selawat, atau anak-anak banyak kalau saya berjalan itu di stop mereka, Ustaz bacakan selawat. Nanti kita katakan supaya kamu cinta kepada baginda Rasul, kamu mendapat taufik panjang umurmu, luas rezekimu. Itu anak-anak kita. Apa yang kita senang lah, kita pegang kepalanya, kita doakan. Rasulullah berkata, man ahabba an yanzura ila i'tiqaillahi minan nar. Barang siapa suka melihat orang yang akan dibebaskan, dimerdekakan daripada api neraka. Paham tuh Pak ya? Bebas dari api neraka. Apa kata Nabi? Fal yanzur ilal muta'allimin wal mustami'in. Lihatlah kepada orang yang mengajar dan orang yang mendengarkan pengajaran itu. Termasuk siapa dah tuh di sini dah? Ya, semua kita di sini. Benar nggak? Muta'allimin, mustami'in. Itu Nabi yang berkata, yang meriwayatkan Anas bin Malik. Nah, kata Nabi, "Fawalladzi nafsi Muhammadin biyadihi," maka demi Allah yang diri Muhammad di tangannya,
ma min muta'allimin wa mustami'in yamshi ila babil ilmi illa kataballahu lahu bikulli qadamin ibadatu sanah. Tidak ada orang yang mengajar dan orang yang mendengarkan pengajian itu yamsi, berjalan dia dari rumahnya untuk menuntut ilmu tadi, illa kataballahu lahu bikulli qadamin, kecuali Allah tuliskan setiap langkah. Pak, siapa di sini rumahnya yang paling jauh? Pokoknya yang paling jauh di ujung sana, setiap langkah ibadatu sanah, ibadah setahun. Jauh rumah jalan kaki bagus. Satu langkah berapa langkah kita? Kita sendiri tidak tahu berapa langkah kita berjalan, tetapi dihitung oleh malaikat. Dia melangkah sekian. Ya. Wa buniyalahu bikulli qadamin madinatun fil jannah, dan dibangunkan baginya satu bangunan di surga. Apalagi Pak? Surga Pak, Masya Allah, itu surga. Kan dulu pelajaran kita alam barzah. Alam barzah ini orang yang meninggal, orang soleh atau solihat. Ya, mudah-mudahan kita doakan tadi almarhum saudara kita Bapak Syahrullah meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Tadi sholatkan di sini. Itu kalau orang soleh itu di dalam kubur yang kita tanam lahat itu 1,5 meter itu, 2 meter itu, kalau dia orang baik, orang soleh itu langsung kaplingnya sebesar masjid ini, 30 meter persegi. Itu baru dalam kubur. Di surga dibangunkan satu kota. Rame enggak tuh? Wa madama yamshi alal ardi, dan selama dia berjalan di muka bumi ini, fal ardu tastaghfiru lahu, bumi itu minta ampunkan kepada orang yang menuntut ilmu itu. Ingat ini Pak ya, setiap kita mau keluar dari rumah, ya Allah, bumi itu minta ampunkan. Ya Allah, dosa kita ini banyak, dosa kita ini Masya Allah luar biasa. Bumi yang minta ampunkan. Tuh hebatnya orang yang belajar ilmu. Bayangkan Pak, bagaimana anak-anak yang di pesantren itu. Macam Pak Tuan Haji ini tinggalnya di sebelah pesantren Lirboyo. Sholat berjamaahnya ke masjid Lirboyo. Kiai Muhammad Yasin bersama santri ribuan orang. Masjidnya yang besar dari Masjid Ar-Ridwan ini, ya Pak ya. Luar biasa. Subuh, zuhur, asar. Luar biasa, Insya Allah. Oh, alhamdulillah. Wa yumsi wa yusbihu maghfuran lahu. Pagi dan sore dia diampunkan dosanya. Wa syahidatil malaikatu lahum, malaikat menjadi saksi bagi mereka tadi yang menuntut ilmu itu. I'tiqaullahi minan nar, kemerdekaan, kebebasan mereka itu daripada api neraka. Enak Pak ya, alhamdulillah pengajian kita malam ini nih, alhamdulillah nih Pak ya. Ini karena banyak orang tidak sadar tentang kelebihan menuntut ilmu, makanya mauan nonton TV di rumah, padahal menuntut ilmu, bumi minta ampunkan dosa kita. Satu langkah kita berjalan, luar biasa. Itu tambahan amal kita. Terkadang kalau amal sholat kita ini kan banyakannya beramal-amal, angan-angan.
ketika baca Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, mulai pikiran dah kemana, ini musim haji, ini musim umrah, ini musim, nggak khusyuk. Tapi kalau kita pergi menuntut ilmu, udah bumi sendiri yang minta ampunkan. Maka Nabi mengatakan, kun aliman, jadilah engkau orang yang berilmu. Wa illa pamuta'alliman, tidak jadi guru, tidak jadi kiai, muta'alliman, belajar. Orang yang belajar ini, wa mustami'an, ketiga yang mustami'an tadi itu. Mustami'an. Yang belajar itu orang di pondok pesantren. Luar biasa itu. Mendengar. Wa illa pamuhibban, kalau tidak jadi guru, tidak juga belajar di pondok pesantren, enggak mau juga mendengar, udah senang dengan majelis ilmu. Jangan dikecam, jangan dibenci majelis ilmu. Kita enggak sempat, udah suruh keluarga kita, anak cucunya mau ngaji ke sono ngaji. Simpati. Nabi katakan wala takun khamisan. Ini yang berbahaya ini. Tidak alim, tidak mau belajar, enggak mau mendengar, tidak cinta dengan ulama dan ahli ilmu. Wala takun khamisan, jangan engkau berada di posisi yang kelima. Patuh laku, engkau celaka. Apa posisi yang kelima ini? Nah, inilah dia. Tidak alim, tidak mau belajar, tidak mau mendengar, tidak cinta kepada ilmu. Apa dia? Memata-matai orang yang menuntut ilmu. Kiainya dimata-matai, apa ucapannya yang salah, ntar diberitakan. Banyak yang begitu. Cari-cari kesalahan, tidak suka dengan majelis ilmu. Patuh laku, kata Nabi, engkau akan celaka. Auzubillah min zalik. Yang kita diam aja lah, kalau nggak senang udah diam aja. Jangan pakai benci dengan majelis ilmu. Udah nggak sempat belajar, mengajar, mendengar, senang juga enggak. Udah diam-diam aja, udah abstain udah. Kamu kasih komentar, ini pengajian ini begini, ini tidak bagus, ini dijelek-jelekin. Apa itu yang kata Nabi? Patuh laku, engkau celaka nanti. Engkau berlawan dengan malaikat. Sedangkan mereka ini adalah orang yang tadi dosanya diampunkan, ibadahnya bertambah 1 tahun, luar biasa. Ya, itulah kelebihan orang yang saya suka menasihatkan bapak-bapak yang punya anak atau punya cucu nanti antar ke pondok pesantren. Karena kan seperti pelajaran kita 2 minggu yang lalu itu, di pondok pesantren itu malaikat 24 jam shift terus. Karena di pondok pesantren, ya Pak, di Lirboyo itu nggak putus-putusnya orang ngaji, nggak putus-putusnya orang sholat berjamaah. Jadi malaikat tuh nggak sempat pulang. Kan malaikat itulah perintahkan cari majelismu. Datang malaikat, oh di sini, ini pondok pesantren. Nggak ada selesai-selesainya ini. Malaikat pagi sampai sore bertukar lagi malaikat, tetap mereka di situ. Itu keutamaan pondok pesantren, Pak. Kalau anak kita, cucu kita di pondok pesantren, alhamdulillah, berkah. Tuh, jadi kalau mau nyari malaikat ya di sini, di tempat-tempat yang seperti ini. Datang ke penyeismu, insyaallah ya. Alhamdulillah jamaah kita ini memang udah cinta ini. Jamaah Masjid Ar-Ridwan ini alhamdulillah ya. Kita ada tiap malam Jumat, ada subuh Minggu. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Ada masjid nggak ada kegiatan, hanya sholat doang, sholat berjamaah, nggak ada kegiatan. Kenapa tidak ada kegiatan? Ada guru, muridnya nggak ada. Ada guru, muridnya nggak ada. Banyak masjid begitu. Gurunya ada, muridnya ditunggu-tunggu nggak ada. Dapat 3 orang aja tuh murid dah syukur. Akhirnya lama-lama itu majlis tutup. Insyaallah. Kita alhamdulillah kita di sini masih banyak kawan-kawan kita yang cinta dengan
ilmu. Yang paling penting dipegang tadi ini. Riwayat daripada Anas bin Malik. Anas bin Malik ini wali Allah Pak, dari anak kecil terus ngikut sampai Rasulullah wafat. Terus dia menjadi orang alim di Irak. Meninggalnya di Irak. Umur 90 tahun. Anak cucunya 100 orang. Hartanya enggak terhitung lagi dah. Orang satu kali panen dia 2 kali. Berkat doa baginda Rasul. Itu Anas bin Malik. Wali-wali Allah itu luar biasa. Jadi kita percaya penuh dengan ucapan sahabat Anas bin Malik ini. Karena dialah yang salah satunya ngikut dari kecil sampai wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Pak. Itu dulu, mungkin ada pertanyaan nih. Biasanya Ustaz Ahmad nih ada pertanyaan nih. Silakan Pak, pertanyaan. Ya. Silakan. Saya buka pertanyaan nih dikit, mumpung masih ada waktu setengah jam lagi. Itu tentang ilmu ya Pak. Pak, itu ganda apa? Ada masalah? Belum ada juga ya, belum ada persiapan. Tapi tadi masalah ilmu itu sudah mengerti kan? Sudah paham semua, luar biasa Pak. Makin jauh saudara kita ini Pak Jayadi ini dari Cijantung, dari Ciracas. Berapa jauh itu ke sini Pak? Bayangkan itu. Sempat nuntut ilmu, masih sempat nuntut ilmu, duduk di majelis ini. Bapak ini dari Malang. Orang sini asli tapi orang Malang. Masih sempat. Karena memang sudah tertanam dari kecilnya majelis-majelis itu. Nah, inilah. Jadi tadi kesimpulannya orang-orang yang hadir di majelis ilmu itu, apa kata Nabi? Maukah kamu kutunjukkan kepada orang-orang yang dimerdekakan Allah daripada api neraka. Perjuangan yang paling berat merdeka daripada api neraka. Karena tempat kita setelah ini kita meninggal 2. Surga, neraka. Surga menerima nikmat, neraka menerima azab. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai masuk neraka. Jangan sampai masuk neraka, rugi besar kita. Orang majelis ilmu terbuka kok. Di mana ada semuanya di kampung kita ini. Di sini Masjid Ar-Ridwan setiap malam Jumat, subuh Jumat. Di tempat-tempat lain malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat. Di kampung kita ini ada majelis ilmu. Masya Allah, tabarakallah. Nggak ada kampung seperti ini. Tidak semuanya Pak, ada kampung-kampung itu setiap malam itu ada pengajian. Belum pengajian Yasin, ibu-ibunya, tahlilnya, haulnya. Istimewa kita di sini. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Makanya nikmat yang paling besar itu ya Pak. Jadi satu yang ingin saya tekankan tadi itu pengetahuan kita tentang periwayat hadis. Itu satu yang paling penting. Anas bin Malik. Anas bin Malik itu adalah murid baginda Rasul yang didoakan oleh Nabi langsung. Ada beberapa sahabat yang anak-anak kecil yang didoakan Nabi. Pertama-tama itu Anas bin Malik, kemudian Abdullah bin Abbas. Makanya Abdullah bin Abbas ini waktu kecil Nabi bilang pegang kepalanya, Allahumma alimhu ta'wil. Ya Allah, ajarkan, berikan kepada Abdullah ini ilmu ta'wil. Makanya ulama tafsir yang paling besar itulah Abdullah bin Abbas. Luar biasa Nabi. Itu yang didoakan oleh Nabi. Kita ini semuanya didoakan oleh Nabi. Karena Nabi sudah mengatakan, barang siapa yang mau melihat orang yang dibebaskan daripada api neraka, apalagi perjuangan kita yang besar ini. Perjuangan yang paling besar masuk surga, bebas daripada
Api neraka, nggak ada yang lain. Nggak ada yang lain. Nikmat surga bebas daripada api neraka. Itu perjuangan yang paling berat, Pak. Itu orang yang beriman. Saya, bapak-bapak ini, kita ini kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Sampaikan, Pak, walaupun bapak-bapak yang belajar, sampaikan minimal kepada keluarga kita, jangan sampai ada yang ninggalin sholat. Walaupun sholatnya terlambat, biarin, nggak apa-apa. Jangan ditinggalin itu sholat. Nggak apa-apa. Bangun kesiangan, sholat subuhnya jam 8, jam 9, sholat qadha. Nggak apa-apa. Di tempat kerja nggak sempat sholat zuhur, sholat asar, ntar bayar maghrib, qadha. Jangan ditinggal. Terkadang kita ini kan namanya lagi sibuk, itu lupa semuanya di tempat-tempat yang seperti itu. Nah, jangan tinggal sholat. Karena ukuran seseorang itu dipandang soleh atau tidak soleh, sholat. Ukurannya sholat. Nah, ente mau diampunkan atau tidak diampunkan, ente sholat. Kalau tidak sholat tidak ada harapan. Tidak. Allah tidak mau. Kalau ente sholat, bagaimanapun kesalahan besarnya Allah ampunkan. Gitu. Jadi orang yang sholat ini dapat keistimewaan yang luar biasa daripada Allah Subhanahu. Yang tidak sholat, nauzubillah min zalik, kita takut. Man tarikus sholata muta'ammidan faqad kafaro jiharon. Barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka sungguh dia telah kufur yang nyata. Nauzubillah min zalik. Ya. Alhamdulillah banyak anak-anak itu kita latih. Walaupun mereka berisik, biarin aja. Biarin. Karena setelah generasi kita ini, nanti generasi mereka. Kalau sekarang kita larang mereka datang ke masjid, kita omelin, kita usir, nanti yang ngurusin masjid ini setelah kita mati semuanya siapa? Nah, itu dia generasi. Ini alhamdulillah anak-anak dikawal. Terkadang namanya anak-anak ya, anak-anak berlari, berteriak, orang lagi sholat dia ketawa-ketawa. Udah biarin dah, namanya anak-anak. Ya asal terkawal aja, masya Allah, tabarakallah. Jadi itu Pak, satu masalah kelebihan ilmu. Yang saya tertarik di sini ialah wa madama yamsi alal ardi fal asdu tastaghfiru lahu. Selama dia berjalan di bumi untuk pergi mencari ilmu itu, bumi itu sendiri yang meminta ampunkan dosanya. Kalau kita astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kalau berjalan menuntut ilmu, bumi yang minta ampun. Ya Allah, ampunkan orang ini. Bumi ngomong, Pak. Bumi ngomong. Ya Allah, ampunkan orang ini, ampunkan orang ini. Yang pernah saya baca dalam kitab tasawuf, paling hati-hati Pak, jaga ya, yang sudah berkeluarga, orang yang berhadas besar. Ya, dalam kitab itu ya, orang yang berhadas besar, laki-laki, kalau perempuan ada uzurnya. Orang yang berhadas besar wajib langsung mandi. Dia tidak mandi, dia pergi jalan. Itu bumi itu berteriak, ya Allah, aku tidak redha diinjak oleh orang ini. Itu yang berhadas besar. Nauzubillah min zalik. Makanya perintahnya orang yang berhadas besar itu langsung mandi. Nah, gitu. Kalau tidak, bumi, nauzubillah min zalik. Itu yang pernah saya baca dalam kitab. Insyaallah ya, jadi kita ini sebagai umat Muhammad ya, sebagai umat Muhammad kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita ditampilkan
Jarak antara kita dengan sahabat Anas ini dan Rasulullah sudah 1440 tahun. Tapi ilmu ini masih ada sampai kepada kita. Sabda-sabda Rasul, ucapan-ucapan Rasul yang diajarkan kepada muridnya, di antaranya Anas, Abu Hurairah, masih bisa kita dengar. Masih bisa kita dengar seutuhnya, tidak dikurangkan. Ini salah satu kelebihan umat Nabi Muhammad. Bersyukurlah kita, Pak. Ketemu kita dengan orang-orang yang seperti, apalagi ini orang yang mengarang kitab ini, Pak, ini wali Allah. Namanya Said Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani Al-Makki. Cucu Sayyidina Hasan, orang Makkah. Wali Allah. Ngarang kitab ini sampai saya ketemu dengan beliau ini di Brunei Darussalam. Waktu beliau diundang oleh Sultan ke Brunei, saya bertugas di Brunei. Jadi buku ini masih ditulis oleh pengarangnya, Hadiyatun minal muallif ila maktabati al-Mahad Islam Brunei. Ini hadiah daripada pengarang kitab ini, Said Muhammad bin Alwi Abbas Al-Maliki Al-Hasani, dihadiahkan kepada Maktabah Perpustakaan Mahad Islam Brunei Darussalam. Saya ngajar di situ. Saya fotokopi buku ini. Alhamdulillah. Sampai kepada kita buku ini. Wali Allah yang punya. Masya Allah. Tabarakallah. Jadi itulah gambaran-gambarannya orang alim itu ya. Ada pertanyaan, silakan Pak. Tadi ada mungkin tanya-tanya apa kayak mau ditanya. Umum silakan, bebas. Mau bertanya apa saja. Udah selesai ya. Iya. Ini sebelumnya sih udah pada yang tahu jelas, ini biar data aja Ustaz ya. Iya. Biar pada ingat gitu. Masa umur kita kan sudah ditentukan, sudah diberikan sama Allah. Iya. Tadi saya melihat juga ada di situ kan tawil umur kan gitu. Nah itu gimana itu? Apa bisa bertambah, menambahkan? Ya. Sedangkan Allah sudah memberikan umur kita sendiri, sudah digariskan. Tapi di situ hadis mengatakan tawil umur, nah itu bisa terjadi gitu. Ya. Ya makasih. Ini memang bisa kosong aja. Benar. Ini ceritanya orang berdoa minta panjang umur. Sedangkan umur itu ditentukan oleh Allah. Ya. Saya hafal doanya. Allahumma tawil amarona fi ta'atika wa ta'ati rasulika wa sahih ajsadana wa nawir qulubana wa ilal khairi qarribna wa anis syarri ab'idna waqdi hawaijana fid dunya akhir. Ya Allah, panjangkanlah umur kami. Tawil a'marona fi ta'atika, di dalam mentaati perintahmu. Itu yang kita minta. Kenapa kita minta panjang umur? Karena kita tidak tahu apa yang ditentukan Tuhan di Lauhul Mahfuz sana tentang umur kita. Karena kita tidak tahu itu, maka kita minta kepada Allah, panjangkan umur saya. Dengan kita meminta kepada Allah, panjangkan umur saya, tiba-tiba besok meninggal. Pak Imam tadi doa Allahumma tawil amarana fi ta'atika, kedengaran besok Pak Imam itu meninggal. Lah kemarin baru minta doa panjang umur. Nah, jadi orang yang kurang memahami doa minta panjang umur itu, kalaupun kita dikasih umurnya pendek, keberkahannya menjadi amal ibadah. Karena kata dia apa? Ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah. Jadi kita wajib minta panjang umur. Tujuannya apa? Karena umur ini begini, panjang umur ini Allah kasih kepada kita pertama untuk dia menambah amal soleh.
Panjang umur tujuannya. Yang kedua tujuannya adalah untuk dia bertaubat daripada segala kesalahan dosa yang dulu-dulu. Kalau umur panjang, kan Nabi mengatakan khairun nasi, dasarnya sebaik-baik manusia man tola umruhu, umurnya panjang. Kita mau menjadi orang yang paling baik. Wa kasura amalu, bagus amalnya. Sebaliknya itu orang yang panjang umur nggak mau beramal, minimal sholat. Amal itu minimal sholat, nggak mau juga sholat. Aduh, naudzubillah min dzalik. Sedih kita. Kalau sholat nggak ada uzurnya, Pak. Sholat tidak ada uzurnya kecuali udah koma. Kecuali sudah koma baru ada. Kalau puasa uzurnya sakit, nggak apa-apa, nggak puasa. Tapi kalau sholat uzurnya tidak ada. Ketika kita sudah koma baru tidak wajib sholat. Selama akal masih ada di dalam pikiran kita, wajib sholat. Karena sholat itu bagi orang sehat sholatnya berdiri, bagi orang sakit sholatnya duduk, ada sholat berbaring, ada sholat dengan isyarat kelopak mata. Ya, masa menggerak-gerakkan kelopak mata? Yang tidak bisa menggerakkan kelopak mata itu orang sudah koma. Kalau udah koma nggak ada kewajiban apa-apa, nggak dihukum. Ya tinggal sakit, bergerak-gerak mata. Ini saya sedang berdiri, saya baca Fatihah, Allahu Akbar, baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya sedang ruku, subhanallah, saya sedang sujud, i'tidal sujud, segitu aja. Itu ada peraturannya. Jadi berdiri, duduk, berbaring dengan isyarat mata bisa sholat. Maka salah satu diminta panjang umur, walaupun umur telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak tahu berapa umur kita. Kita ingin minta panjang umur itu agar supaya kita berbuat liya'mala amalan sholihah, supaya saya bisa berbuat amal yang baik, amal yang sholih. Saya bisa menyadari kesalahan-kesalahan saya yang dulu. Kita ingat sejak kita mulai balik umur 15 tahun itu, berapa kita ninggalin sholat, berapa kita ninggalin puasa, banyak kesalahan kita, banyak dosa kita. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sambil kita membuat amal yang baik-baik, amal yang baik-baik, amal yang baik-baik. Nah, dalam amal kita ini luar biasa, Pak. Umat Nabi Muhammad ini luar biasa. Tadi seperti tadi, pergi berjalan untuk belajar. Apa tadi itu? Bumi minta ampunkan dosanya. Jadi gitu Ustaz Mahfud, rajin-rajin kita minta panjang umur. Ya mudah-mudahan Allah ijabah. Allah ijabah, saya minta panjang umur ini sesuai dengan ketentuan takdir Allah di Lauhil Mahfuz. Umur saya panjang, alhamdulillah. Itu satu doa. Jangan kita sombong, nggak mau minta panjang umur, biarin dah Allah yang ngatur. Itu jangan kita sombong, itu namanya sombong. Kita tidak punya rasa rendah diri kepada Allah. Minta. Panjangkan umur ayah saya, panjangkan umur ibu saya, panjangkan umur semuanya siapa yang kita inginkan. Nah, gitu. Walaupun habis berdoa itu orang yang kita doakan panjang umurnya itu meninggal, Allah kasih berkah dia umurnya, dapat pahala dengan begitu. Masya Allah. Itu Pak Al-Mahfuz. Mungkin ada pertanyaan lain, silakan Pak. Dikit lagi nih waktu kita nih, masih ada 5 menit. Ya, saya. Biar tahu semua juga. Iya. Kita kan sakitnya parah nih. Dan apa-apa Ustaz mengatakan sembahyang tidur boleh, malam boleh. Nah, sedangkan dia nggak punya wudhu gimana tuh? Udah pasti. Nah, ini caranya gimana? Gini. Apa tayamum gimana? Ya. Bagi orang yang sehat diwajibkan semua, berwudu, sembahyang berdiri, kemudian berwudu, sembahyang duduk. Adapun orang yang berbaring itu, ketika dia tidak mampu untuk menghadap kiblat,
ketika dia tidak mampu lagi untuk berwudu, nggak ada yang bisa minta tolong. Mau kita minta tolong sama suster itu nggak mungkin. Untuk mewudukkan kita itu nggak ada di rumah sakit seperti itu. Ya udahlah, laksanakan sholat sebagaimana apa adanya. Jangan sampai ditinggal. Nggak berwudu nggak apa-apa. Sekarang begini, banyak orang punya alasan. Saya ini Ustadz sekarang ini orang sakit nanya sama saya. Saya ini sekarang Ustadz ini udah berdarah-darah, ini keluar darah. Saya dipasang selang dari hidung, dari kemaluan saya keluar kencing, najis semuanya. Akhirnya dia nggak mau sholat, tidak bisa dengan alasan itu. Tetap laksanakan sholat itu sebagaimana yang diperintahkan ilmu fikih itu, berbaring atau dengan isyarat mata, selemah-lemahnya dengan hati. Ingat saya sedang berdiri, saya baca Fatihah, rukuk, sujud itu kita ingat. Masalah najis ini tidak ada masalah, karena sudah nggak bisa kita atasi lagi. Jangan kita punya alasan ini selang, ini najis, kencing semuanya, nggak bisa dengan alasan itu. Kita akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kan yang saya perintahkan sholat, kata Allah. Sholat sebagaimana mampumu. Kan begitu, sama dengan orang melaksanakan ibadah haji. Tawaf, berwudu, bagaimana kamu mampu cara berwudunya? Kan kalau kita untuk sempurna melaksanakan ibadah haji itu nggak bisa zaman sekarang ini. Manusia jutaan seperti itu, bagaimana tawaf mau sempurna? Sebisa-bisanya aja. Jadi tadi orang yang tadi bernajis badannya apa, kadang dia nggak mau sholat. Yang paling berbahaya, yang paling kita takut dalam hatinya, nanti kalau saya sudah sehat, ini sholat saya qadha. Memang dia bisa menentukan sehat lagi? Udah begitu keadaannya, itu dikasih isyarat bahwa engkau akan dicabut nyawanya. Ya kan, udah begitu udah, jangan lagi terampil-ampil, udah ya Allah laksanakan apa yang bisa. Gitu Pak, kalau keluarga kita salah satu, terutama diri kita, keluarga kita. Terkadang ini kalau sudah badan kita ini sakit udah nggak enak banget, tidak enak, pilek aja udah nggak enak. Coba pilek, sanggup nggak tuh? Batuk, apalagi yang penyakit-penyakit yang seperti itu. Udah dipasang selang di mana-mana, udah ingat Allah saya, jangan lupa. Karena yang paling kita takut di akhir hayat kita itu, jangan sampai kita dalam keadaan kita menghembuskan napas yang terakhir, kita berkeadaan tidak sholat, bermasalah besar. Tarikus sholah, ini orang yang meninggalkan sholat. Bagaimana kita? Kan saya kasih keringanan, kata Allah. Kamu sakit, saya kasih keringanan tentang sakit. Isyarat mata nggak bisa, isyarat hati. Kan kita orang sakit itu bagaimanapun ingatannya masih normal, kecuali sudah tidak ada ingatan, itu namanya koma. Itu dimaafkan semuanya, tidak ada lagi perintah sholat, tidak ada perintah wudhu dan sebagainya, itu koma. Orang koma itu nggak ada perhitungannya. Tapi kalau masih ada akal di dalam badan kita, ilmu fikih yang menyatakan sholat tetap wajib. Alhamdulillah. Ya, iya. Iya, yang tadi kata Ustaz Mahfud ini kan najisnya, apanya, darahnya, segala macam, baju. Nggak mungkin lagi kita, mulut kita udah nggak bisa ngomong, udah itu. Mau minta tolong sama orang udah nggak bisa, karena gerak-gerik kita sudah dikontrol orang. Udah Allah, ya Allah, ini aku salat zuhur. Apalagi di daerah kita ini kedengaran suara azan subuh, zuhur, asar. Allah. Masalah wudhu tinggalkan dulu, salatnya yang penting, ingat Allah. Nah Allah mengatakan fazkuruni aqimis shalah li zikri, ya kan? Nah, dirikan salat itu untuk ikut aku. Salat yang bagaimana? Salat yang kamu mampu sekarang ini. Nah, apa kemampuan kamu salat sekarang ini?
ada begini ya Allah, udahlah. Tanya. Jangan, itu cobaan yang paling. Waktu kita sehat kita tahajud, kita tasbih, kita segala macam bisa kita amalkan. Tapi waktu kita sakit diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanda terakhirnya di situ. Ente sanggup nggak menghadapi ujian ini? Nauzubillah min zalik. Masya Allah. Umumnya dikasih ujian sakit. Di dalam sakit inilah orang yang banyak lalai. Lalainya itu bagaimana? Yang paling banyak. Nanti kalau saya sudah sehat, sholat yang tinggal ini saya qadha. Ternyata malaikat Israel datang memanggil. Dan sudah terkujur. Tarikus sholat. Tinggal sholat. Yang waktu kita sehat gak dipandang sama Allah. Gak dipandang. Waktu kamu sakit inilah ibadahmu itu bernilai. Itu Pak. Waktu sakit inilah ibadahmu bernilai. Karena yang dulu-dulu itu mungkin engkau ria, mungkin senang dipuji orang, mungkin apa. Nah sekarang nih engkau sendiri sudah nih berhadapan dengan Allah. Kuat enggak? Benar enggak? Waktu kita sehat ini enak semuanya enak. Tapi kalau udah datang itu, nauzubillah min dzalik. Ya mudah-mudahan kita semua ini ya meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah. Minta hanya saya nasihatkan, saya ingatkan sering saya dalam keadaan apa, penyakit kita bagaimana, jangan tinggal sholat. Karena ada peraturan sholat berdiri, duduk untuk orang sakit, untuk orang yang sudah tidak bisa ngomong apa-apa. Ada cara sholat. Kayak gitu Pak ya, luar biasa ya Islam itu. Jangan mantarakas sholat muta'ammidan, Allahu Akbar. Apalagi orang yang sudah merasa putus asa. Ada putus asa, minta doa kepada Allah. Ya Allah, saya udah doa berpuluh-puluh tahun nggak juga dikabulkan doa saya. Akhirnya dia nggak mau sama Allah lagi, nggak mau sholat lagi. Ada yang begitu Pak, ada. Saya ketemu itu, nggak mau. Dia udah doa, udah puluh-puluh tahun. Doa sekarang enggak juga doa saya putus asa dia. Berarti Allah tidak suka dengan saya. Nauzubillah min dzalik. Jangan putus asa itu. Dari rahman Allah. Nauzubillah. Terus kita usaha. Terus kita usaha minta agar supaya di akhir hayat kita ini husnul khotimah. Itu aja. Insyaallah, tabarakallah ya. Begitu kita. Ini terkadang ya, jangan anggap ya mudah ya tentang sholat ini. Ya Allah, ngeri ninggalin sholat itu. Ya, waktu sehat ini sholat kayak apa juga yang tertinggal qadha, jangan tinggal qadha, jangan tinggalkan. Qadha terus bayar sholat kita. Gitu ya, udah ya. Ada lagi pertanyaan lagi? Silakan. Ya. Saya tahun berapa pernah sakit ya, sampai 2 pernah sakit. Jadi kita ngadain sholat, kita kan ada di tempat tidur ya. Iya. Jadi tempat tidur itu kan nggak harus ngadep kiblat kebanyakan ya. Iya. Jadi bagaimana itu kita sholat? Jadi sholat itu bagaimana posisi kita yang ada. Ngadap kiblat atau tidak ngadap kiblat udah nggak bisa kita atur rumah sakit, karena rumah sakit yang ngatur kita. Kecuali di rumah kita. Kalau di rumah kita barangkali kita bisa minta hadapkan. Begitu udah. Sama dengan sholat di kereta api, di kendaraan, nggak bisa berdiri, nggak bisa ruku. Kalau di pesawat, waktu dia tenang masih bisa berdiri.
Tapi kalau di kereta api, Anda bisa berdiri, duduk. Ya udah, ngadep kemana kereta? Sekarang ngadep ke Surabaya, ya ngadep Surabaya kiblatnya. Hanya itu dianggap sebagai menghormati waktu. Kalau waktu sehat, dianggap menghormati waktu. Nanti sesudah dia sampai di tempatnya, baru dia qada lagi. Yang tadi berbicara masalah orang sakit. Kalau masalah orang sakit, udah insya ini, insya Allah. Sekianlah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Insya Allah minggu depan kita masalah haji ini ya. Banyak orang yang haji ini masalah ihramnya, larangan-larangan ketika ihram itu dendanya apa-apa aja. Tidak semua denda kambing. Ya. Sekianlah kita baca doa bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma iftah lana wa li auladina wa li talamizana ya ilahana futuhal arifin wa faqihna wa iyyahum fid din wa ja'alna wa iyyahum minal ulama'il amilin wa la taj'alna wa iyyahum minal qanitin wa la minal alisin wa la minal mu'tadin wa la minal dhallin wa la minal mudillin. Allahumma hadina wa waffiqna ilal haqq wa ila tariqil mustaqim wa najjina minal qaumiz zalimin wa tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.